Oke, teman-teman. Jadi kita lanjut ke proses selanjutnya. Tadi kita sudah sampai pada proses ini. Oke, nanti setelah proses ini, teman-teman bisa cabut bendanya dari ragum. Oke, untuk selanjutnya kita masukkan ke jig. Jadi untuk makan benda hasil sisanya lagi, ini untuk membentuk dia seperti ini, kita membutuhkan sebuah jig ini dia. Oke, teman-teman bisa lihat ini dia namanya jig. Jig itu fungsinya untuk membantu kita untuk memakan sisa prosesnya gitu. Uh, jadi langkah awal tadi seperti tadi ini hide dulu jignya. Oke, ini proses awal kita makan dulu sampai sini. Setelah itu setelah selesai kita cabut benda ini tadi, bendanya, baru setelah itu kita machining jignya gitu. Ini dia jignya. Jadi jignya itu ya ukurannya sama seperti yang tadi. Kita buat 118 kali 116 ya. Kita buat oke, sama seperti tadi caranya. 118 kali 116. Oke, dengan ininya 10 aja. Kita pakai tabel yang 10. Mananya? Ini 10. Oke. Ini. Oke. Dengan titik yang sama, dengan offset yang sama di sini. Oke. Jadi fungsi jig ini juga untuk apabila kita ingin memachining suatu benda dengan jumlah yang banyak, jig ini bisa membantunya untuk membantu kita untuk menyimpan koordinatnya. Jadi kita nggak perlu bolak-balik untuk melakukan offset pada mesin, pada bendanya. Jadi bisa langsung pakai offset yang sudah disediakan oleh jig, hasil sisa machining dari jig gitu. Oke, tapi di sini aku nggak mau buat ininya dulu, buat cam jignya karena takutnya nanti khawatirnya waktunya terlalu lama. Tapi kita lanjut ke proses ininya. Oke, proses si bendanya tadi. Anggaplah anggaplah jignya ini sudah selesai di machining dan menghasilkan bentuk seperti ini. Artinya sekarang posisinya yang dijepit adalah si jig, dengan dijepit di sini, di bagian sini segini, sekitar 4 mili, dan di bagian sini. Oke, nanti akan aku tunjukkan previewnya di bagian di part ketiganya, di pas proses machiningnya. Oke. Jadi gini, setelah jignya ditempelkan, setelah jignya dihasilkan, setelah kita melakukan proses machining jignya, selanjutnya kita akan menempelkan benda yang tadi kita machining ke dalam jig. Ini dia. Masukkan body. Ini seperti ini. Jadi seperti inilah hasilnya teman-teman. Nanti ya, anggaplah ini benda yang tadi. Baru selanjutnya kita baut bagian di sini. Untuk mengunci bendanya terhadap jignya, kita baut beberapa aja, 4. Saya pikir cukup di sini. Ini kan hole dari si jignya adalah 5. Artinya pakai baut 4. M4 pun bisa. Nih, kalian bisa lihat seperti ini modelnya. Oke. Ini kelihatan ini masih benda si jignya. Karena oke, kita lanjut aja terlebih dahulu. Ya teman-teman, untuk proses selanjutnya ini, proses terakhirnya, benda yang dijepit di ragum sudah bukan lagi si bendanya, tetapi adalah si jig. Ini dia jignya namanya. Ini kita buat setupnya ini jig. Nanti aku buat sendiri aja. Tetap aku tampilkan nanti proses machiningnya di bagian ketiga. Oke. Baru untuk selanjutnya kita duplikatkan aja teman-teman. Oke, kita duplikatkan aja. Kita klik di sini, ini adalah proses
kedua. Oke, proses kedua. Tetap kita setting di sini, klik kanan. Karena kita pakai setup ukuran stok yang sebelumnya, jadi kita nggak perlu ganti banyak-banyak lagi. Kita langsung klik di sini from pre-shading step dari setup sebelumnya. Oke, continuous machining artinya kita mau melanjutkan sisa machining yang tadi. Ini kita klik OK, maka bentuknya akan berubah seperti ini. Ini adalah tampilan dari proses sebelumnya tadi, mana dia menunjukkan bagian-bagian yang sudah dilakukan machining. Bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Oke. Hmm, ini nggak perlu, ini kita hapus saja, mungkin boleh. Kalaupun nggak pun nggak apa-apa, kita hapus saja biar teman-teman nggak bingung. Oke, ini ya, kita masuk di setup yang kedua, proses kedua saya buat namanya ya. Selanjutnya kita lakukan dulu adalah kita makan bagian atasnya teman-teman. Jadi kita makan dulu bagian dari sini, sini. Oke. Mungkin video ini bakal durasinya akan lebih lama, cuman nggak apa-apa karena memang aku mau jelaskan memang satu persatu biar kawan-kawan bisa paham dengan jelas ya. Walaupun mungkin nanti ada beberapa yang terlewat yang aku sampaikan, tapi nggak apa-apa lah karena masih awal-awal juga ya kan. Teman-teman maklumin. Kita tetap pakai adaptive clearing ini, klik aja langsung di sini adaptive clearing. Kita masih pakai tetap NW yang sama tadi ini. Kita ubah feed rate-nya menjadi 2500. Oke. Selanjutnya kita seleksi bagian yang mau dimakan. Jadi ini kita seleksi coba ini. Oke, ya ini dia. Jadi dia akan makan bendanya itu sampai di sini. Sampai batas ini teman-teman ya. Bagian luar ini aja yang dimakannya. Oke. Dengan ini stok topnya jarak berapa tadi? Tunggu dulu teman-teman. Jarak dari sini ke sini adalah 1,2. Teman-teman bisa lihat di sini ataupun di sini 1,2. Artinya kalau jarak dari sini titik sini ke titik lantainya sini 1,2 ditambah dengan tadi sisa stok di atas tadi adalah di sini, ini nggak kelihatan di setup sebelum ini, dari sini ke sini itu 1,2 ditambah dengan dari sini ke sisa ke stok paling atas itu 1,3, artinya 2,5 ya. Kita ulangin ini, kita select yang tadi ini, kita buat dia stop topnya itu adalah minus 2,5. Oke, ini minus 2,5. Oke, sama kita buat ininya 0,6 tetap. Sebenarnya bisa aja ditambahin karena cuma 2,5, tapi nggak apa-apa lah. Persepsi sama tadi, minimum kategori kita 0 aja. Dengan catatan ini tadi sama seperti tadi 0,15, 0,05. Oke. Di bagian linking nggak perlu banyak, harus diganti. Oke. Ini dia. Jadi teman-teman bisa lihat ini dia proses pertamanya dari setup kedua. Proses kedua dia akan makan bagian dari sini terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita memakan bagian ini tadi, karena kan di sini dia. Teman-teman bisa lihat setelah proses yang pertama ini dia akan menghasilkan bentuk seperti ini, tapi masih ada sisa di atas sini kan. Sedangkan batasnya itu di sini. Teman-teman bisa lihat ini dia. Ini masih ada sisa di sini yang harus kita makan. Oke, selanjutnya adalah kita lakukan hal yang sama lagi, ada adaptif dengan fitur yang sama tetap. Jadi kita makan ini, kita makan aja. Stok top kita buat tadi berarti minus 1,3 dong, 3 benar 1,3 ya, dari titik stok top sampai ke sini itu 1,3. Oke, kita samakan kecil dan tetap 0,6 sama 0, ininya
Ini nggak perlu karena nggak ada dinding yang perlu disisakan karena cuma mau makan ini kok ngabisin ini ke atas. Dia nol, malah di bagian aksial lantai yang mau kita sisakan jadi 0,05. Oke, jadi ini dia hasil selanjutnya. Kita buat tambahin ya 1,5 jadi 1 mili aja. Bisa kan dinding. Nah ya, kita buat enggak ya, stok kontur nggak pakai. Itu benar yang tadi. Terus ini bukan, itu benar. Kita pakai 0,6 tapi menyisakan dinding. Nggak apa-apa lah, menyisakan dinding sedikit di sini dia. Mana apa nanti bisa dimakan pada proses kontur. Oke, selanjutnya adalah sudah sampai di sini, teman-teman bisa lihat untuk dinding atas sudah selesai. Baru selanjutnya kita makan bagian badan luar. Kita makan bagian luar. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, selanjutnya kita duplikat aja biar supaya data-datanya masih pakai yang tadi. Duplikat. Oke, kita masih pakai setup apa yang sama, settingan yang sama. Bagian geometri kita ganti dari sini jadi ke sini. Teman-teman bisa lihat ini. Dia akan menseleksi ini bagian ini. Jadi dia akan makan bagian luarnya ini, membentuk bagian luar. Oke, dengan catatan adalah stok topnya kita ganti jadi 10 10 benar ya, 10 dia berada di sini sama seperti tadi kita buat 10,5 biar kita pastikan nanti dia langsung habis, nggak ada menyisakan apa-apa lagi untuk lantainya. Optimal load tetap kita pakai 0,6 dengan multiple depth. Kita buat karena ini 10,5 kita turunkan 2 kali jadi 5,5. Oke, stok reliefnya kita buat 0,15. Dia akan menyisakan dinding ini 0,15 mm dan lantai nggak ada 0. Oke, teman-teman bisa lihat ini seperti inilah dia hasilnya. Oke, teman-teman bisa lihat ini dia prosesnya, dia turun 2 kali. Oke, baru selanjutnya kita masuk ke dalam apa lagi belum ya. Oh ya, ini dia kita makan ini teman-teman ya, karena ini dia kan, ini belum dimakan bagian sini ya. Kita mau makan itu. Selanjutnya ini kita ukur dulu berapa jaraknya dari sini rantai ini ke batas model bendanya atas itu 4,2 ditambah 1,3 tadi jadi 5,5. Oke, kita duplikat aja, kita duplikat, kita unselect yang itu, jadi kita select ini. Bukan. Oke, ini aja kita select. Ini juga kita select. Cuma nanti dia makanan langsung ke sini. Ini nggak dimakan. Kita select aja. Baru selanjutnya ini kita select ini. Ya, teman-teman bisa lihat ini ya. Ini udah saya select yang pertama. Selanjutnya teman-teman bisa klik di bagian sini edit. Baru selanjutnya select same plane face. Jadi dia akan mengklik semua yang sama bentuknya sama yang sudah di select gitu.
klik OK aja. Untuk turunnya tadi berapa? 5,5 ya. 5,5. Bisa lihat di sini. Kita ganti jadi 5,5. 5,5. Oke. Masuk bagian pieces 0,6. Kita nggak perlu pakai multiple depth, dia bisa turun sekali aja. Dengan sisa benda dindingnya itu kita buat 0,15 dan si aksialnya itu kita buat 0,05. Oke, ini dia. Jadi gini hasilnya bentuknya, teman-teman bisa lihat. Ini untuk proses makan atasnya ini makan sampai sini terlebih dahulu, baru selanjutnya makan atas ininya tadi, baru selanjutnya makan luarnya, baru selanjutnya makan ininya, bagian pocket di sini. Oke, sudah sampai sini, baru selanjutnya apalagi yang belum. Oke, kita mau makan bagian ini, hiasan-hiasannya, dekorasinya ini, manisan-manisannya. Karena ini kita pakai tadi itu radius 2,1, artinya kita harus ganti end mill. Artinya kita nggak bisa pakai end mill yang 6 mili, diameter 6 mili, karena di sini radius 21, artinya diameter 4 yang bisa, cuman yang bisa masuk. Oke, tetap kita pakai adaptif. Kita ganti end millnya sama seperti tadi, Fusion 360 mil, Fusion Library, milling, dan animal kita select, bagian sini, nih ini kita pakai. Oke, kita select sekali lagi, kita setting pengaturan animalnya. Ini kita edit. Sama kita pakai endmill yang floatnya 4 dengan material HSS ini. Diameternya itu 4. Oke aja, nggak apa-apa. Sama PT30 holder. Oke, cutting data kita ganti. Kita samain aja, coba 5000. Kita samain jadi tadi berapa? 100. Jadinya 7900, nggak mungkin. Nggak dapat. RPM kita maksimal 6000, teman-teman ya. Kalau kita buat ini jadi 80, akan menghasilkan 6000, nggak mungkin dapat. 40, 3000 lah 4 kali, ngedeng nanti dia. Kita buat tadi jadi 5300 aja langsung. Oke, ini dia. Dengan cutting feed rate 1000, oke, masih oke 1000. Ramping lebih kecil, oke. Proses kita buat 22, oke, benar. Yes. Oke, setup udah selesai. Geometri, kita select geometri yang mau dimakan ini. Kita klik aja biar nggak apa, bisa ya, harus select satu. Ini kita select, kita ulangi nih, select ini, tolong biar nggak susah. Ini select, 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 select. Oke. Dengan stop top itu tadi berapa tadi? Kita setting jarak dari titik ini ke sini itu adalah 3,2 ditambah 1,3 berarti 4,5. Oke,
buat minus 4,5, tapi kita buat dia biar tidak terlalu lama stop topnya, top hedge nya dia, biar supaya dia tidak makan mulainya dari stock top tapi dia langsung makan dari sini teman-teman ya. Berapa tadi, lupa apa, 3,5 ya, oh bukan, 2,5 ya, benar. Jadi dia mulai proses memakan itu mulai dari sini, nggak dari sini tadi ya, biar supaya nggak memakan waktu yang lebih lama. Oke, selanjutnya mulutnya kita buat 0,3, setengah dari n-mil 6 tadi, tinggal dari kita matikan aja 0. Multiple depth-nya, ketinggian yang dimakan dia itu cuma 2 mili, dari 2,5 ke 4,5, arti cuma 2 mili dari jarak sini ke sini, cuma 2 mili lah. Ketebalan yang dimakan dia, teman-teman, ketebalan bawahnya turunnya ya, ketebalan bawahnya. Oke, 3 sama seperti tadi, kita buat 0,15 dengan sisanya ini. Oke, ini teman-teman bisa lihat nih, tinggi kali dia ya, mulai dari sini dia makan. Gimana makalan membuang banyak waktu karena dia cuma makan, harusnya mulai makan dari sini, nggak dari atas. Coba kita setting ulang di bagian rem edge nya. Sini, oh ya, di sini kita setting ya, di sini bagian teman-teman ya, rem clearance edge. Ini settingan default 2,5, yang mana dia 2,5 dari titik top hedge. Top hedge kita di sini kan, dia mulai melakukan ramping 2,5 di atas ini ya, artinya dia akan mulai makan di sini tadi, mulai makan. Kalau kita kurangin misalnya jadi 0,5 aja, maka dia akan seperti ini, teman-teman bisa lihat hasilnya bedanya. Nah, ini dia kelihatannya bedanya. Itulah dia fungsi untuk rem clearance edge nya, agar tidak makan waktu yang lebih lama untuk melakukan ramping, mana nggak ada lagi yang rampingnya sebenarnya. Jadi kita potong aja rampingnya tadi seperti ini. Ini dia bentuknya teman-teman, bisa dilihat. Oke, selanjutnya langsung kita selesaikan aja ya ini dengan proses n-mil 4 nya. Mana si bagian ini masih menyisakan dinding ya, teman-teman bisa lihat itu. Ini yang bagian modelnya yang warna putih, sedangkan yang tidak terselect itu teman-teman bisa lihat ini adalah sisa dari 0,15 tadi. Tuh, mana ini kita makan aja langsung. Kita pakai adaptif aja lagi. Ini dia adaptif, kita ulangi. Adaptif, kita edit. Kita buat ininya jadi 500. Oke, ini kita buat jadi minus 4,5 biar dia nggak rampingnya terlalu lama, biar langsung ramping di sini 0,5 di atas dari sini. PCC kita naikin dari ini, fungsinya untuk cuman sekedar makan lantai 0,05 tadi yang kita sisain, biar hasil lantainya juga lebih halus gitu, dan dinding 0,1 gitu ya. Oke, kita makan dengan animal 4, artinya kita masih bisa makan 3,5. 3,5, tapi kita turunin si stop to lift-nya ini jadi 0,05, 0,05, dan aksialnya kita matikan, kita nolkan. Coba kita klik OK. Oke, seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Di kondisi sekarang ini si lantai sudah habis, tapi masih menyisakan si dindingnya 0,05 gitu. Baru selanjutnya kita masuk ke proses kontur untuk makan sisa 0,05 tadi ya. Kita masih pakai n-mil yang sama, 0, diameter 4.
kita kurangin lagi 300. Masih kita seleksi dulu ini. Kita seleksi. Ini teman-teman seleksi aja dulu. Ini. Oke, kita seleksi semua. Turunnya tadi berapa tadi? 5,5 ya. Benar nggak ya? Oh ya, di sini bukan 4,5. 4,5. Iya benar, di sini dia harusnya 4,5. 4,5. Oke, kita nggak perlu pakai multiple depth, langsung makan aja, langsung habiskan. Oke, ini dia. Sudah selesai ya, bisa lihat bedanya. Dia tidak menyisakan dindingnya lagi, langsung sudah habis dimakan oleh konturnya. Ini tadi sebelumnya kelihatan masih seperti menyisakan dindingnya, itulah dia ketebalan 0,05. Tapi setelah dikontur langsung kelihatan bedanya. Oke, mungkin kita sudah selesai sama Nmil 4. Kita tinggal kontur-kontur bagian-bagian yang lain seperti dinding ini, dinding ini, dinding ini, dinding ini, atas lantai ini belum ya. Oke, jadi untuk proses kontur ini aku mau buat dia pakai Nmil 8 yang mana yang lebih besar. Nah, juga karena kebetulan pakai Nmil 8 yang baru dibeli, jadi harapannya hasil konturnya jadi lebih halus gitu. Oke, selanjutnya kita pakai kita masuk ke bagian adaptif untuk makan nanti ini teman-teman terlebih dahulu ya. Kita select bagian Fusion 360 library, milling, flat and mill. Kita cari Nmil 8, ini dia. Nmil 8. Oke, ini coba untuk kita setting. Oke, kita setting sama 4. Oke, kita tetap setting sama SS 8888 BT 30. Biasanya ini 5300 tetap kita pakai. Udah 1000 aja nggak apa-apa defaultnya. Nanti kita bisa ganti di apa, di bagian sini kita bisa ganti manual. Ini defaultnya aja 5300 benar. Kita buat cutting feed rate nya itu adalah 800 karena kita masuk bagian pengkonturan gitu. Oke, kita seleksi ini kita select. Jadi dia akan memakan si lantai ini yang tadi kita sisakan 0,05 di proses yang adaptif yang pertama, dan dia akan memakan 0,1 dinding ini tadi yang kita sisakan. Tadi kita sisakan di sini 0,15 dan lantainya 0,05. Jadi dia di proses adaptif ini dia akan memakan si lantai yang ini, lantai yang bersisa tadi 0,05 dan si dinding ini 0,1 gitu. Oke, turunnya adalah berapa ya? Stok topnya tadi berapa? 2,5 ya, minus 2,5. Ya benar 2,5 ya. Ini kita mau sampai sini dengan optimal load karena kita pakai Nmil 8, artinya kita masih aman untuk makan 0,5. Kenapa optimal loadnya sangat besar 6,5? Karena memang cuma dinding lantai yang dimakan, ketebalan lantai yang dimakan cuma 0,05. Jadi aman untuk makan dengan optimal load sebesar ini gitu.
Nah, cutting radius kita matikan 0. Multiple depth nggak pakai. Stock to lift ini dia. Stock to lift saya pakai 0,5. Artinya kita kan mau makan lantai ini tadi 0,05 dan makan dinding ini 0,1. Tapi aku masih mau nyisain ini 0,05 untuk di kontur keduanya gitu. Sedangkan aksialnya lantainya kita matikan aja, kita habisin. Oke, kita klik oke. Oke, ini dia. Teman bisa lihat. Oke, selanjutnya adalah kita makan ini tadi besi saya ini ya. Oke, yang besi saya ini kita makan, kita pakai settingan yang sama. Kita makan ini dari tingginya adalah 1,3 tetap hasil kita matikan. Oke, ini dia, langsung di sekali putaran aja dia langsung dimakannya ini semua. Baru selanjutnya kita buat lantai ini sudah habis, tinggal dinding ini yang belum, dinding samping ini juga. Oke, kita ini aja dulu, dinding ini ya yang bersisa 0,05 tadi. Kita pakai kontur, ini dia kontur. Karena ini finishing terakhir, kita pakai feeder 600. Kita kontur, kita select, ini dia bagian yang mau dikontur. Kita buat stock top, itu ini minus 2,5. Oh ya benar, 2,5. Oke, nggak perlu banyak kita setting di sini, nggak perlu pakai multiple depth. Stock to lift juga karena memang proses terakhir finishing ini langsung kita makan ya, langsung dihabis. Oke, untuk proses atas sudah selesai. Selanjutnya kita makan dinding luar ya, kita makan luar, kita duplikat aja dari sini data yang ini. Selanjutnya kita makan, karena kita kontur yang pertama kita pakai 800, baru selanjutnya kita seleksi yang bagian ini. Teman bisa lihat ini dengan stock topnya kita pakai 10,5. Oke, teman-teman bisa lihat 10,5 sini dia, biar supaya max tiga dia benar-benar turun sampai ngomongnya baterainya habis, baterai laptop habis. Kita lanjut. Oh, kita nggak perlulah pakai multiple depth, berhasil lebih bagus juga ya. 5,5. Stock to lift kita pakai 0,05. Ini 0, kita oke kan, no. Safe distance-nya itu 2. Oke, untuk kontur dia makan 2 kali seperti ini, teman bisa lihat. Duplicate, kita duplicate aja ini jadi 800 atau 600 lah, karena proses terakhir ini tetap sama, yang tetap sama, stock to lift sama, stock multiple depth sama, stock to lift kita matikan, klik oke. Ini dia. Oke, jadi 2 kali, teman-teman bisa lihat ini bedanya di sini. Ini kontur yang ini sebelum dikontur, ini sebelum dikontur, ini setelah dikontur, ini setelah kontur terakhir, kelihatan ya. Oke, apalagi yang belum, tinggal lantai ini dan dinding ini ya. Oke,
yang mana lantai ini bersisa 0,05 dan dinding ini bersisa 0,15. Oke, kita pakai kontur aja lagi ini. Kita pakai kontur 800. Kita unselect tadi, kita klik si kontur ini. Jadi dia akan makan mulai dari sini, sedangkan yang kita butuhkan itu dia makan sampai sini, teman-teman bisa lihat ya. Tapi kalau cuman kita select, dia cuma sampai sini yang kita select. Bagaimana caranya agar nyambungkannya? Teman-teman bisa select ini, terus select sekali lagi, baru akan muncul ini. Ini ada dua mode yang menyambung seperti ini, atau mode yang bisa kita select secara manual. Ini dia open chain. Jadi kita select ini dulu. Oke, sudah kelihatan dia menyambung. Selanjutnya kita select bagian yang ini. Oke, terus bagian yang ini juga. Oke, sama. Kita klik OK. Itu dia. Jadi dia akan men-select bagian ini. Kok turun? Ya nggak apa-apa. Nanti karena kita bisa di setting dia di bagian H-nya gitu. Oke, kita klik semuanya. Klik semuanya, teman-teman. Kita klik dulu tengahnya. Oke, klik lagi. Kita oke kan dulu, baru kita select lagi. Kita klik lagi, kita klik kita klik OK. Selanjutnya oke. Kita klik ini, kita klik lagi, kita ulangi. Seleksi ini, kita klik OK. Oke, udah semuanya ya. Cari cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, benar. Oke, baru saja kita setting bagian H-nya, kita perintahkan dia untuk turun sampai ke batas ini. Berapa tadi ya? 6,5 ya? Bukan, 5,5. Benar. 5,5. Baru kita nggak perlu pakai multiple depth, tapi kita cuma butuh stock to lift. Jadi di proses pertama ini dia makan dindingnya 0,1 dan makan si lantainya yang tadi bersisa 0,05, tapi masih menyisakan sisa dinding 0,05 untuk di kontur terakhir itu. Oke, selanjutnya ya ini dia. Jadi bisa teman-teman dari sini saya contohin ini. Ini sebelum dikontur lantainya kelihatan lebih tinggi. Ini setelah dikontur lantainya. Kalau teman-teman perhatikan secara detail dia akan kelihatan bedanya. Ini sebelum dikontur, ini setelah dikontur. Oke, itu dia. Tapi masih menyisakan si dinding di sini itu 0,05. Teman-teman bisa lihat di sini, di bagian sini kelihatan dia ya. Ini masih menyisakan 0,05. Masih belum rata dengan dinding ini, sudah habis gitu. Oke, kita duplikat aja lagi. Kita edit dengan filter, kita kurangi 600 tetap. Yang diseleksi sama, turun tetap sama, stok dulu kita kurangi. Matikan, jadi oke.
Ini dia. Oke, sudah selesai. Sudah selesai sepertinya. Oh ya, belum, masih ada proses terakhir, yaitu chamfer teman-teman ya. Ini kan gini, chamfer, ini dia chamfernya. Belum, nih untuk buat seperti ini ya. Oke, kita lanjut aja. Pakai untuk chamfer, prosesnya ada dua, teman-teman bisa pakai trace ataupun chamfer. Di sini tuh di chamfer, to di trace ini biasanya untuk bentuk yang dia itu bergelombang atau tidak rata posisinya. Chamfer itu posisi yang rata, apanya, posisi chamfernya. Ini dia chamfer. Oke, kita select chamfer. Ini kita hapus dari mana nih? Ini face mill sama, kita hapus. Position 360, milling, engraver. Ini dia engrave chamfer. Kita masih pakai tetap yang metrik aja. Ini oke, kita klik OK aja. Kita edit coba bagian ini. Kita edit. Jadi ini dia mata chamfer tuh ya seperti ini. Ujungnya yang runcing. Jadi bagian inilah yang nanti akan melakukan champering. Kita pakai float 2 ya. Biasanya punya aku tuh carbide 45 degrees nih. Jadi teman-teman bisa lihat 45. Nanti di chamfer itu ada keterangan angle-nya, yang mana ada biasanya ada 60 derajat ya kan, ada ataupun 30 derajat. Teman-teman bisa lihat di sini taper angle itu kalau ada di keterangan end mill-nya itu 45 degrees, 45 derajat, itu ini dia 45 derajat dari sini ke sini ini. Dan memang ini pada umumnya yang biasa sering dipakai untuk chamfer yang 45 derajat. Ada juga yang 30, artinya 30 bentuk chamfernya itu lebih runcing pastinya gitu. 30 dia kan F5 kan dari sini ke sini, sini ke sini. Artinya kalau 30 si sudutnya ini bakal lebih kecil. Artinya akan lebih runcing, mungkin seperti ini di sini gitu. Oke, kita samakan aja. Kalau lebih 30 untuk cutting data aku biasanya pakai 6000 aja maksimum RPM-nya. Bitrate-nya kita kurangin jadi 800 atau 600 saja biar hasilnya lebih baik. Oke, save. Untuk bagian dulu, untuk bagian ini ramping, plunge nggak perlu banyak di setting ya. Paling bagian lead in, lead in dan lead outnya aja. Lead in lah terutama yang paling penting agar pada saat dia masuk tidak terlalu cepat, agar nggak bendanya tidak rusak gitu. Oke, post process kita 4. Oke, kita select. Oke, ini dia. Oke, selanjutnya ke masuk bagian geometri. Bagian yang kita seleksi itu biasanya ini nih. Jadi ada dua, teman-teman jangan sampai salah. Yang di bagian yang diseleksi itu adalah bagian ini, atasnya, atas dari si chamber. Teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman, A2 ini atau ini. Untuk yang diseleksi itu adalah bagian atasnya ini untuk menchamper bagian yang ini ya. Untuk yang ini sama bagian atasnya untuk menchamper yang ini, sama seperti yang ini untuk buat hole ini bagian atasnya yang diseleksi, sama seperti ini juga. Ini kita select, ini kita select, ini kita select, ini kita select juga. Oke. Juga bagian luarnya ini teman-teman ya, jangan lupa ini bagian atasnya ini. Oke, kita select. Oh ya, ini juga belum ya teman-teman, gak apa-apa, kita select aja sekalian. Ini kita select, juga jangan lupa sekali lagi aku bilang
bagian yang diselect pada saat proses chamfer adalah bagian garis atasnya, bukan bagian garis bawahnya ya. Itu dia, ini dia. Oke, mungkin udah semua. Ini oke, dalam ini udah. Oke, untuk proses chamfer kita nggak perlu banyak setting di bagian edge nya, karena kita pakai di sini selected contour. Oke, yang perlu kita perhatikan adalah di bagian sini ya, chamfer di sini. Teman-teman bisa lihat di sini keterangannya adalah chamfer tip offset adalah berapa mili yang akan turun dari titik ujung si chamfernya gitu. Inilah contohnya. Ini chamfer tip offset kita buat 1 mili, karena kalau misalnya ujung chamfernya itu yang dimakan itu bagian chamfernya di sini, teman-teman bisa lihat simulasinya di sini. Ini chamfer, anggap bayangkan lain sebuah chamfer, ini kebet pas-pasan di sini. Yang dikhawatirkan adalah hasilnya itu nggak baik, nggak halus, ataupun ada yang bersisa. Makanya kita perlu lebihin, karena aku biasa pakai 1,2. Sedangkan chamfer width ini 0 aja, chamfer width ini 0 untuk proses chamfer. Sedangkan bagian clearance ini bagian penting. Clearance ini adalah dimana kita memerintahkan si chamfer untuk berhenti melakukan chamfer pada saat dia berjarak 0,6 mili dari dinding. Contoh bagian ini, terkhusus dia untuk di bagian sini. Ini dia. Jadi ke saat dia ketemu dinding chamfernya, angle chamfernya ketemu di sini sudah berjarak 0,6, dia akan berhenti melakukan chamfer. Ini dia. Ini coba kita okekan aja dulu biar teman-teman bisa lihat simulasinya. Seperti ini. Ini dia tadi ya. Oke. Mulai dari chamfer tip offset dulu. Oke. Nah, kita buat simulasinya dulu. Nanti pada saat dulu. Teman-teman bisa lihat dia itu turun di sini, enggak, jadi ujungnya ini enggak pas-pasan pada saat ininya, pada bagian chamfernya tuh. Ini hasilnya juga lebih apa, cuman ini cukup bahaya karena dia bisa nyentuh ini ya. Coba kita kurangin jadi 1. Oh iya, karena ketinggian ini 1,2 ya. Nanti khawatirnya dia menyentuh dinding yang ini ya, lantai yang ini, akan menghasilkan goresan. Nih kita buat yang pertama tadi 1,2 chamfer tip offsetnya, sekarang yang diwakil adalah 1 mili. Oke, ini dia. Kita ulangi di sini. Teman-teman bisa lihat bedanya. Dia sedikit menggantung ini. Ya. Tadi kan di sini yang 1,2. Sedangkan setelah diganti jadi 1 mili, dia naik jadi. Sama, kalau kita kurangi terus si chamfer ini bagian akan terus naik gitu. Cuman ketika dari pengalaman aku, ketika si ujung chamfer ini pas-pasan kali sama sudut yang kita buat ini, malah menghasilkan permukaan chamfer yang kurang kurang cantik ya, kurang halus gitu, karena benar-benar di ujung apanya ini. Oke, ini teman-teman bisa lihat. Jadi 1,2 itu adalah
jarak dari titik yang kita seleksi tadi sampai si chamfernya ini ke bawah, jadi 1,2 mili. Kita untuk bagian luar aja ya biar kita kelihatan. Teman-teman bisa lihat, jadi 1,2 itu adalah titik di mana yang kita seleksi tadi, 1 mili maksudnya, dari sini ke titik si chamfernya itu turun di sini. Jadi jarak dari sini ke sini itu 1 mili, dari sini ke sini 1 mili ya, bisa dipahami. Kalau teman-teman turun lagi ya dia bakalan naik gitu. Misalnya teman-teman buat 0,8 atau 0,5, si chamfernya bakalan naik 0,5, mungkin di sekitaran segini. Oke, itu dia untuk chamfer tip offset. Selanjutnya kita lihat lagi simulasinya. Oke, mana dia? Ini dia adalah yang ke bagian clearness tadi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini si chamfernya naik. Jadi dia nggak makan sepenuhnya si chamfer ini, karena kalau dimakan ya dia pasti akan menabrak bendanya. Itulah kenapa diperlukan settingan chamfer clearance tadi itu. Teman-teman bisa lihat di sini. Coba kita ganti bagian chamfernya tadi, chamfer clearance yang tadi jadi 0. Apa yang bakal terjadi? Ya, dia bakal tetap sama, cuman akan lebih jauh hasil campurannya. Kita bisa lihat nih, dia sedikit lebih rapat. Kita ulangi. Nah, dia benar-benar sangat rapat oleh dinding ini, dinding si benda kerja. Benar-benar pas dindingnya dengan dinding si end chamber dengan si dinding ini. Oke. Oke, kalau misalnya kita kurangin jadi 1 mili, kita naikin misalnya 1,2, maka dia akan menjauh 1,2 dari dinding si ini, si benda, antara dinding si end mill, dinding si chamber dengan dinding si ini, si benda. Bisa lihat dia mulai makan dari sini sampai sini aja, dia nggak berhenti. Lihat bedanya terlalu jauh. Oke, nih kelihatan ya teman-teman. Oke, itu aja. Kita balikin lagi aja 0,6 karena 1,2 terlalu besar. 0,6. Oke, itu dia. Ya, jadi mungkin udah selesai ya. Oke, udah selesai semua proses apa, tinggal masuk ke proses baliknya aja gitu. Proses baliknya jik benda ini jiknya ini
prosesnya udah selesai ini, berarti yang bersisa adalah untuk prosesnya kayak udah selesai lah, udah semua. Berarti yang bersisa tinggal bagian ini ya, bawahnya ya. Oke, jadi ini dia sekali lagi, untuk proses bawahnya tinggal sedikit lagi tuh teman-teman ya. Mungkin nanti aja kita sambung karena mungkin sudah terlalu panjang videonya di proses selanjutnya nanti, atau di bagian selanjutnya. Jadi itu aja teman-teman untuk proses camp pembuatan simulasi CNC machiningnya dari flank gear yang sudah kita model di part 1 kemarin. Jadi cukup ribet, cukup rumit, tapi ya cukup gampang juga bisa dibilang, karena memang uh, kalau teman-teman bisa pahami dengan gampang, saya sangat senang. Tapi kalau teman-teman masih belum paham, mungkin bisa beri pertanyaan nanti di kolom komentar ya. Juga karena memang aku berbagi ini memang untuk sekedar belajar, pembelajaran bagi teman-teman, dan sharing pengalaman aku aja. Juga bagi teman-teman yang mungkin sudah punya berpengalaman, lebih ahli, mohon bantuan, kritik, dan sarannya. Uh, Sekali lagi aku mohon maaf kalau misalnya ada banyak kekurangan, apakah dari audionya, soal audionya, juga tampilan video, juga dari cara aku menjelaskan, apakah terlalu kecepatan atau banyak hal yang belum dijelaskan atau terlalu bertele-tele, mohon maaf. uh, Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah nonton. Sampai jumpa.